Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Daya dari kelas 12 OTKP 3. Berikut adalah contoh tabel sistem dana tetap atau impres dan tabel sistem dana tidak tetap atau fluctuation. Keduanya terdapat tanggal, keterangan debit, dan kredit. Soal pertama, pada tanggal 1 Desember menerima uang sebanyak 3 juta dari kas. Maka ditulis tanggal 1 keterangannya kas kecil. Lalu debit bertambah sebesar 3 juta dan kas besarnya berkurang di kredit sebesar 3 juta. Dan pada tanggal 2 Desember dibeli materai sebesar Rp320.000. Dan di tabel sistem dana tetap atau impres tanggal 2 ditulis tidak di jurnal karena pada sistem impres bentuk pembelian atau pembayaran itu termasuk tidak di jurnal. Selanjutnya tanggal 7 Desember dibayar rekening listrik sebesar Rp340.000 dan air sebesar Rp220.000. Maka di tabel sistem dana tetap atau impres ditulis keterangannya tidak di jurnal. 12 Desember dibayar biaya iklan sebesar Rp200.000 dan di tabel sistem dana tetap atau impres tanggal 12 ditulis keterangannya tidak di jurnal. Lalu tanggal 14 Desember dana kas kecil dianggap terlalu besar, maka Rp500.000 disetor kembali ke kas dan di sistem dana tetap atau impres tanggal 14 ditulis kas besar masuk ke debit sebesar Rp500.000 dan kas kecil masuk ke kredit sebesar Rp500.000. Selanjutnya tanggal 15 Desember dana kas kecil diisi kembali, maka pada tanggal 15 Desember keterangannya diisi kembali seperti materai sebesar Rp320.000, beban listrik sebesar Rp340.000, beban air sebesar Rp220.000, beban iklan sebesar Rp200.000. Lalu masuk ke debit dan kas kecilnya berkurang di kredit sebesar Rp1.080.000. Pada tanggal 18 Desember dibayar biaya angkot pembelian sebesar Rp225.000, maka pada sistem dana tetap atau impres tanggal 18 tidak di jurnal. Lalu tanggal 22 Desember dibayar biaya telepon sebesar Rp400.000, maka tanggal 22 Desember keterangannya di sistem dana tetap atau impres ditulis tidak di jurnal. Selanjutnya tanggal 26 Desember dibeli perlengkapan kantor sebesar Rp725.000 dan pada sistem dana tetap atau impres pada tanggal 26 Desember ditulis tidak di jurnal. Dan tanggal 28 Desember dibayar untuk pengobatan karyawan yang sakit sebesar Rp175. Maka pada tanggal 28 Desember ditulis tidak di jurnal. Lalu 30 Desember dibayar biaya angkut barang sebesar Rp130.000 dan pada sistem dana tetap atau impres pada tanggal 30 ditulis tidak di jurnal. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember dana kas kecil diisi kembali, maka keterangannya pada sistem dana impres biaya angkutnya ditulis kembali sebesar Rp225.000, biaya telepon sebesar Rp400.000, biaya perlengkapan sebesar Rp725.000, biaya rupa-rupa sebesar Rp175.000, dan biaya angkut barang sebesar Rp150.000 masuk ke dalam debit dan kas berkurang kredit sebesar Rp1.655.000. Setelah selesai semua lalu menjumlahkan atau mentotalkan semuanya dan di sini debit berjumlah Rp6.235.000 dan kreditnya berjumlah Rp6.235.000. Selanjutnya ini adalah sistem dana tidak tetap atau fluctuation. Pada tanggal 1 Desember keterangannya Rp3 juta masuk ke dalam debit dan kasnya masuk ke dalam kredit sebesar Rp3 juta.
Pada tanggal 2 Desember dibeli materai sebesar Rp320.000 dan di sini sistem dana tidak tetap atau fluctuation ditulis per tanggal 2 keterangannya biaya materai sebesar Rp320.000 di debit dan kas masuk ke dalam kredit sebesar Rp320.000. Pada tanggal 7 Desember dibayar rekening listrik sebesar Rp340.000 dan air sebesar Rp220.000. Dan di sini per tanggal 7 ditulis keterangannya biaya listrik sebesar Rp340.000 dan beban air sebesar Rp220.000 masuk ke debit dan kas kecil masuk ke dalam kredit sebesar Rp565.000. Pada tanggal 12 Desember dibayar biaya iklan sebesar Rp200.000 dan pada tanggal 12 Desember ditulis beban iklan sebesar Rp200.000 masuk ke dalam debit dan kas kredit masuk ke dalam kredit sebesar Rp200.000. Pada tanggal 14 Desember dana kas kecil dianggap terlalu besar, maka Rp500.000 disetor kembali ke dalam kas dan di sini pada tanggal 14 ditulis kas besarnya masuk ke dalam debit sebesar Rp500.000 dan kas kecilnya masuk ke dalam kredit sebesar Rp500.000. Pada tanggal 15 Desember, dana kas kecil diisi kembali sebesar Rp1.080.000 dan kas besarnya sebesar Rp1.080.000. Selanjutnya pada tanggal 18 Desember dibayar biaya angkut pembelian sebesar Rp225.000 dan di sistem dana tidak tetap atau fluctuation maka dicatat pada tanggal 18 Desember keterangan biaya angkut pembelian sebesar Rp225.000 masuk ke debit dan kas kecilnya sebesar Rp225.000 masuk ke kredit. Pada tanggal 22 Desember dibayar biaya telepon sebesar Rp400.000, maka di sistem dana tidak tetap atau fluctuation pada tanggal 22 Desember ditulis biaya telepon sebesar Rp400.000 masuk ke dalam debit dan kas kecilnya sebesar Rp400.000 masuk ke dalam kredit. Selanjutnya pada tanggal 26 Desember dibeli perlengkapan kantor sebesar Rp725.000. Maka pada sistem dana tidak tetap atau fluctuation tanggal 26 ditulis keterangannya biaya perlengkapan sebesar Rp725.000 masuk ke dalam debit dan kas kecil sebesar Rp725.000 masuk ke dalam kredit. Pada tanggal 28 Desember dibayar untuk pengobatan karyawan sakit sebesar Rp175.000 dan di sini pada tanggal 28 Desember sebesar Rp175.000 masuk ke dalam debit dan kas kecilnya sebesar Rp175.000 masuk ke dalam kredit. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember dibayar biaya angkut barang sebesar Rp130.000 dan di sini masuk ke dalam keterangan biaya angkut barang sebesar Rp130.000 masuk ke debit dan kas kecilnya sebesar Rp130.000 masuk ke dalam kredit. Selanjutnya tanggal 30 Desember juga dana kas kecil diisi kembali pada sistem dana tidak tetap atau fluctuation ditulis sebesar Rp1.655.000 masuk ke debit dan kas sebesar Rp1.655.000 masuk ke dalam kredit. Setelah itu jumlahkan atau totalkan keseluruhan untuk sistem dana tidak tetap atau fluctuation. Dan di sini debit berjumlah Rp8.970.000 dan kredit berjumlah Rp8.970.000. Kesimpulannya untuk sistem dana tetap atau impres totalnya Rp6.235.000 dan untuk sistem dana tidak tetap atau fluctuation totalnya Rp8.970.000. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.